Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Shrouding the Heaven. Selamat mendengarkan. Bab 71 Tetap Percaya. Yevhen percaya bahwa dalam beberapa hari ke depan, tidak akan ada kedamaian di sini. Saya khawatir akan ada perang lagi dan lagi. Akan ada lebih banyak sekte Donghuang yang bergegas ke sini, dan seluruh reruntuhan akan dihancurkan oleh kejahatan Kaisar Kuburan Mendidih. Melihat ke belakang dari kejauhan, orang masih bisa melihat cahaya berdarah mengalir ke langit ke arah reruntuhan, dan pelangi ilahi berdampak secara vertikal dan horizontal. Apakah Huang Tak ada di Inven atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Yepan sudah sangat puas, dan sekarang dia perlu menemukan tempat yang damai untuk menenangkan diri dan berlatih. Binatang buas aneh dan burung aneh yang berkumpul di tepi reruntuhan sudah lama bubar. Yepan berjalan keluar, tapi dia tidak melihat burung dan binatang buas. Saat ini, bintang-bintang bersinar, bulan menggantung tinggi, dan malam telah tiba. Yepan melewati Gua Lingsu, tanpa ragu, melangkah pergi, sudah waktunya untuk pergi. Meskipun dia mendapatkan beberapa artefak Buddha yang rusak dari kuil Dalein dan meninggalkannya di sana, dia tidak berencana untuk kembali untuk mengambilnya. Jika dia bertemu dengan penatuahan, dia akan berada dalam masalah besar. Benih Bodhi yang paling penting selalu ada di tubuhnya, bahkan jika dia kehilangan sementara bejana Buddha yang rusak itu, dia tidak merasa kasihan, lagi pula, hidup adalah hal yang paling penting. Yepan sangat cepat, mengenakan bintang dan bulan, dia bergegas keluar dari pegunungan ini dalam semalam, dan tanah benar dan salah di belakangnya menjadi semakin jauh, tetapi hatinya tidak benar-benar melepaskannya. 3 hari kemudian, Yepan muncul 2000 mil jauhnya. Sepanjang jalan, dia makan dan tidur, menyelinap dengan hati-hati, hampir tidak pernah memasuki kota, dan berjalan di hutan belantara. Baru kemudian dia menghela nafas lega, dan hatinya berangsur-angsur tenang. Sudah larut malam, awan menutupi bintang dan bulan, sangat gelap, lampu menyala di depan, dan sebuah kota kecil sudah terlihat. Yepan merasa bahwa dia telah mencapai tempat yang aman dan tidak ada perlu melarikan diri, dia melangkah maju. Ketika saya mendekat, saya menemukan bahwa tempat ini hanya dapat dianggap sebagai kota kecil. Pada saat ini kebanyakan orang sudah tertidur, dan hanya beberapa lampu yang masih bersinar. Yepan berjalan ke kota, sering berjalan-jalan, dan akhirnya menemukan sebuah toko kecil yang tidak ditutup di sudut terpencil. Ini benar-benar restoran yang sangat kecil. Hanya ada 7 atau 8 meja di dalamnya, meja dan kursi itu terlihat tua, semuanya dipoles dan berkilau, terlihat antik dan sangat bersih. Apakah ada sesuatu untuk dimakan, orang tua? Cepatlah dan dapatkan. Penjaga toko adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Tahun-tahun telah meninggalkan jejak di wajahnya yang penuh kerutan. Cukup banyak tambalan, dan kehidupan sepertinya tidak terlalu bagus. Melihat seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun berjalan sendirian begitu larut malam, lelaki tua itu agak terkejut, tetapi dia tetap menjawab dengan senyum ramah, hanya ada setengah ayam panggang, lebih dari setengah piring daging sapi, dan beberapa roti kukus. Oke, ayo kita bawa semuanya. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan memanaskannya untukmu. Restorannya terlalu kecil, dan kondisi kehidupan lelaki tua itu tidak terlalu baik. Dia bukan hanya penjaga toko, tetapi juga seorang pelayan dan juru masak. Tidak lama kemudian, ayam panggang yang harum dan lebih dari setengah piring saus daging disajikan, dan air liur Yepan hampir segera mengalir keluar. Selama lebih dari setahun, dia dan Pangbo telah menjadi vegetarian sepanjang hari, dan hampir tidak ada daging di Gua Lingsu. Makanan sederhana di depannya membuat perutnya keroncongan tidak puas. Dia dengan cepat mengambil mangkuk dan sumpit, menggigit roti kukus seputih salju, merobek kaki ayam, dan mulai melahapnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa makanan paling enak di dunia tidak lebih dari ini, dan semua makanan lezat dari gunung dan laut tersisi, jauh lebih tidak nyaman daripada beberapa makanan di depannya. Jangan khawatir, makan perlahan, minum sup, basahi perut, jangan tersedak. Pria tua itu membawa semangkuk sup panas dan mengingatkannya dengan ramah. Terima kasih Pak Tua, keterampilan memasakmu membuat nafsu makanku menjerit kagum, kata Yepan dengan tidak jelas sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Melihat pakaian Yepan tidak terlihat seperti anak dari keluarga miskin, tetapi pada saat dia melahap begitu banyak,
Lelaki tua itu agak terkejut, dia menggulung lengan bajunya yang bertambal, mengambil kain lap, dan menyeka pakaian yang sudah ada. Bersihkan meja di sampingnya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, kamu sangat lapar, apapun yang kamu makan sekarang, rasanya akan sangat manis. Kakek, kenapa kamu tidak menutup pintu? Pada saat ini, seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun keluar dari ruang belakang. Pakaiannya juga ditambal. Dia mengenakan pakaian yang sangat polos dan sederhana. Dia memakai 2 kepang shofar. Dia sangat imut dan wajahnya merah. Seperti apel merah. Tidur dulu, dan kita akan tutup sebentar lagi. Gadis kecil itu melihat makanan di atas meja, matanya yang besar tidak bisa mengalihkan pandangannya, dia menelan dengan tenang, mengangguk tanpa sadar, dan setuju, oh. Tidak lama kemudian, Yepan menyapu makanan di atas meja, berdiri, dan berkata, oke, Pak Tua, kamu siap untuk menutup. Dia mengambilnya dari tangannya, tetapi merasa sedikit malu, dia lupa tidak ada uang sama sekali, dan tidak ada peralatan emas atau perak, jadi saya tidak bisa membayar tagihan. Saudaraku, bukankah itu nyaman? Lelaki tua itu sangat berpengalaman di dunia, dan dia melihat rasa malunya sekilas. Benar-benar tidak menghasilkan uang. Ah, ini orang jahat lagi. Gadis kecil di sebelahnya membuka matanya lebar-lebar, dia akan menangis, dia menatap Yepan dan berkata, kalian sangat jahat, kamu datang ke sini sepanjang hari gratis, kamu tahu menindas aku dan kakek, kita hampir tidak bisa makan. Pada titik ini, dia melihat tulang ayam di atas meja, matanya yang besar menoleh merah, dan berkata, kakek berkata bahwa jika tidak ada tamu yang datang, dia akan memberi saya makanan kaki ayam. Ternyata kamu bebas, dan kamu datang untuk menggertak kami. Gadis berusia 5 atau 6 tahun itu meringkuk mulutnya, bulu matanya yang panjang bergetar, air mata mengalir di pipinya, dan wajahnya yang merah berlinang air mata, dia terus menyeka air mata dengan lengan bajunya yang ditambal. Jelas, kondisi kehidupan mereka tidak terlalu baik, dan mereka sering mengalami perundungan di hari kerja. Adik perempuan, jangan menangis. Yepan benar-benar malu, tampaknya tua dan muda tidak mudah, dan hidup telah lama berada dalam kesulitan. Tidak apa-apa, saudara, jangan salahkan dirimu. Aku bisa melihat bahwa kamu berbeda dari preman lokal itu. Kamu bukan pemakan gratis. Kamu pasti benar-benar lupa membawa uang. Pria tua keriput itu menarik gadis kecil itu ke samping dan berkata, jangan menangis. Kakek meninggalkanmu sepotong ayam dan setengah roti kukus, agar kamu tidak lapar. Kakek. Gadis kecil itu langsung menangis, dan berkata, aku tidak melakukannya untuk diriku sendiri, karena kakek belum makan malam, kami telah diintimidasi oleh orang-orang jahat itu sepanjang hari, dan kami tidak punya tabungan, apa yang harus kami lakukan jika kami melakukan ini setiap hari? Ah! Melihat pakaian tua dan muda semuanya ditambal, dan mendengar kata-kata ini, Yepan tiba-tiba merasa sedih, hatinya sangat tersentuh, dan hidungnya menjadi masam. Kehidupan orang biasa penuh dengan kepahitan, pasang surut, dan kasih sayang keluarga serta ketidakberdayaan yang tua dan yang muda menggerakkan dia untuk waktu yang lama. Adik perempuan, jangan menangis. Aku bukan orang jahat. Meskipun aku tidak punya uang, aku punya sesuatu di sini yang layak untuk makanan ini. Yepan mengeluarkan botol batu giok kecil, dan itu adalah selama persidangan di luar runtuhan, dengan imbalan sebotol cairan baicao. Ini batu giok yang bagus. Terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika semua orang dalam masalah, jika kamu lewat sini lagi, kamu bisa membuat uang. Yepan menghela nafas. Kehidupan lelaki tua itu sangat sulit, dan dia memiliki karakter yang kuat, jadi dia memiliki sedikit rasa hormat, dan berkata, kamu menerimanya, itu bukan apa-apa bagiku. Itu terlalu berharga, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Keluar, ketika semua orang dalam masalah, adik, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tangan lelaki tua itu dipenuhi kapalan, dan dia mendorong botol batu giok itu ke belakang dengan kuat. Melihat penolakannya, Yepan tidak punya pilihan selain mengambilnya kembali. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan tinggal dan membantumu dengan kerja keras.
Pada saat ini, dia tidak punya tempat tujuan, dan menemukan bahwa lelaki tua itu sangat sederhana dan baik hati, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk sementara, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi di sini, dan membantu lelaki tua itu di sepanjang jalan. Gadis berusia 5 atau 6 tahun itu menatap jari kakinya, matanya yang besar berwarna merah, dan dia berbisik, "Kami bahkan tidak bisa makan." Yepan berlutut, menyentuh kepala gadis kecil itu dengan menyedihkan, dan berkata, "Saya tidak akan membebani Anda jika saya tinggal." Bab 72 Harapan di Hatiku. Berharap. Lelaki tua itu menolak berkali-kali, dan Yepan tidak perlu tinggal, mengatakan bahwa jika dia lewat di sini di masa depan, dia bisa menebus makannya. "Pak tua, saya tunawisma sekarang, saya tidak punya tempat tujuan, biarkan saya tinggal, saya akan membantu." "Kakak, kamu tidak punya rumah?" Kakak ipar saya polos dan imut, air mata di wajahnya belum mengering, menatapnya, ekspresi simpati muncul di wajahnya yang belum dewasa. Pada akhirnya, lelaki tua itu meminta Yepan untuk tinggal, menyiapkan kamar untuknya di halaman belakang, dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi kapan saja. Di malam hari, Yepan terlempar dan berbalik, dan akhirnya bangun, diam-diam pergi ke atap, berbaring di sana dan melihat ke langit. Saat ini, awan telah menghilang, bulan yang cerah menggantung di langit, memercikkan sinar bulan seperti asap tipis, dan bintang-bintang di langit bersinar seperti berlian. Kasih sayang keluarga antara lelaki tua dan gadis kecil itu secara tidak sengaja menyentuh hal terdalam di hatinya, dan wajah ramah orang tuanya muncul di hatinya dari waktu ke waktu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Yepan menatap langit berbintang, seolah-olah dia akan melewati medan bintang yang tak berujung, mencapai ujung lain dari langit berbintang, dan kembali ke orang tuanya. Setiap kali dia memikirkan orang tuanya, hatinya sulit untuk ditenangkan, kepergiannya yang tiba-tiba dan tidak terduga pasti sangat menyedihkan bagi orang tuanya yang sudah lanjut usia. Bagi orang tua, kehilangan anak tunggal mereka di tahun-tahun terakhir mereka akan menjadi rasa sakit yang tak tertahankan. Memikirkan orang tua mereka yang sedih, Yepan merasa putus asa, ingin segera kembali kepada mereka, agar hati mereka bisa tenang dan tersenyum. Tapi terpisah dari medan bintang yang tak berujung, jaraknya sangat jauh, bagaimana saya bisa kembali? Hatinya dipenuhi rasa tidak berdaya, dan dia hanya bisa menatap kosong ke langit berbintang. Setiap kali dia memikirkan perasaan orang tuanya saat ini, Yepan sangat khawatir. Sejak dia datang ke dunia ini, dia selalu menyembunyikan pikirannya dalam-dalam, dan tidak berani menyentuh dan mengingatnya dengan enteng. Setiap kali dia disentuh, dia akan melakukannya merasa sulit untuk tenang. "Tidak, aku harus menemukan cara untuk kembali. Aku tidak bisa membiarkan orang tua yang melahirkanku dan membesarkanku menangis di tahun-tahun terakhir mereka." Yepan tiba-tiba duduk, dan berkata pada dirinya sendiri, "Pasti ada jalan, aku harus kembali." Melihat para biksu itu terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah di reruntuhan primitif, dan melihat 5 sosok besar yang begitu perkasa, membuatnya merasakan kekuatan para biksu. Mungkin suatu hari ketika dia cukup kuat, dia bisa melewatinya. Semesta bintang tak berujung, kembali ke kampung halamannya, dan kembali ke orang tuanya. Melihat kengerian para biksu dengan matanya sendiri, Yepan merasa penuh harapan di dalam hatinya, dia merasa bahwa jalan pulang belum sepenuhnya terputus, dan mungkin masih ada harapan. "Aku ingin menjadi lebih kuat, aku ingin bergegas keluar dari langit berbintang ini, aku ingin pulang, aku tidak akan membiarkan orang tuaku menangis lagi, aku ingin membuat masa tua mereka penuh dengan senyuman." Kata-kata Yepan menjadi semakin tegas, dia berpikir untuk dirinya sendiri. Membangun kepercayaan diri, dia berkata, "Saya pasti bisa melakukannya, saya harus melakukannya, dan saya ingin kembali kepada mereka." Kesedihan dan kekhawatiran tidak berguna, Yepan perlahan menyesuaikan sikapnya. Suasana hati dan menenangkan hatinya secara bertahap sentuhan kasih sayang keluarga antara lelaki tua dan gadis kecil itu membuat kebingungan dan kebingungan terakhirnya benar-benar hilang, dan dia menemukan tujuan dan arahnya. Jiulung menarik peti mati, melakukan perjalanan melalui medan bintang, dan datang ke ruang ini. Mereka bisa melakukannya, dan aku juga bisa. Aku ingin menjadi cukup kuat. Cepat atau lambat, aku akan bisa melewati kehampaan dan kembali ke kampung halamanku. Mata Yepan menjadi semakin intens. Lebih cerah, dia harus menjadi lebih kuat.
Apakah dia ingin menyelamatkan Pangbo atau kembali ke kampung halamannya, dia membutuhkan dukungan yang kuat. Sebelum dia menyadarinya, dia merasa mengantuk dan tertidur di kamar. Baru keesokan paginya ketika suara lelaki tua itu terdengar, dia membuka matanya. "Anakku, mengapa kamu masuk ke kamar? Hati-hati dan jangan jatuh." Gadis kecil itu keluar dari kamar dengan mata mengantuk, dan ketika dia melihat Yepan duduk dari kamar, dia membuka matanya lebar-lebar. Kaget dan berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan?" Menghadapi keraguan tua dan muda, Yepan merasa sedikit malu, dan berkata, "Tadi malam terlalu panas, saya datang ke kamar untuk menikmati kesejukan, dan tanpa sengaja tertidur." Setelah Yepan mandi, lelaki tua itu memintanya makan, semangkuk kecil bubur nasi putih, dan sepiring acar. Sangat sederhana, karena kondisinya sangat terbatas. Gadis kecil itu sangat masuk akal, dia sudah menyiapkan mangkuk dan sumpit, dia mengisi semangkuk bubur putih untuk Yepan, dan mengisi mangkuk penuh untuk kakeknya, tetapi ketika sampai padanya, dia hanya mengisi sedikit. Awalnya, dia menggunakan mangkok kecil, akibatnya sangat sedikit sehingga dimakan dalam beberapa suap, lalu mangkok dan sumpit diletakkan. "Mengapa kamu makan begitu sedikit?" tanya pria tua itu. Meskipun gadis kecil itu mengenakan pakaian tambalan, dia secantik boneka porselen halus. Dia menepuk perutnya dan berkata, "Aku kenyang. Roti kukus peninggalan kakekku, dan aku belum lapar." Gadis kecil itu berkata, mengambil mangkuk kecilnya, siap untuk dibilas. Pria tua itu menariknya kembali, mengisi mangkuk kecilnya dengan bubur, dan berkata, "Anak baik, kamu harus makan lebih banyak saat kamu besar nanti. Jangan khawatir, kita masih punya makanan di rumah. Aku benar-benar kenyang, kakek, kamu perlu makan lebih banyak." Gadis kecil itu menuangkan banyak bubur dari mangkuk kecilnya ke dalam mangkuk besar lelaki tua itu. Orang tua itu tidak bisa menghentikannya, tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela nafas. "Kakek, apakah orang jahat itu masih datang hari ini?" Gadis kecil itu menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya yang merah, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Mereka telah merampok restoran kita, dan mereka masih datang ke sini setiap hari untuk membuat masalah. Tidak ada cara untuk berbisnis, dan sekarang kami bahkan hampir tidak bisa makan, mengapa mereka tidak melepaskan kami?" "Tidak apa-apa, jangan khawatir, selama kakek ada di sini, kamu tidak akan lapar." Pria tua itu menepuk kepalanya, lalu menambahkan bubur ke mangkuk gadis kecil itu. Yepan tidak mengatakan apa-apa di samping, dan makan sarapan sederhana dalam diam, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Nama belakang lelaki tua itu adalah Jiang, yang merupakan nama belakang yang sangat kuno, dan memiliki banyak latar belakang jika ditelusuri kembali. Namun, lelaki tua itu sangat biasa, hanya satu dari banyak makhluk hidup, dan hidup sangat sulit sekarang. Seorang gadis kecil yang bijaksana dan cantik bernama Ting Ting, orang tuanya meninggal 2 tahun lalu, meninggalkannya untuk tinggal bersama lelaki tua itu. Yepan tidak banyak bicara, dan setelah sarapan dan makan malam, dia berkata kepada lelaki tua itu, "Aku akan jalan-jalan, lelaki tua. Kamu tidak terbiasa dengan tempat di sini, jadi berhati-hatilah," orang tua itu memperingatkan. Kota ini bisa dikatakan besar atau kecil, dengan lebih dari 1.000 keluarga dan hampir 5.000 orang. Di persimpangan paling makmur, ada beberapa restoran, penginapan, toko kelontong, DLL, kebanyakan terkonsentrasi di sana, dan sebagian besar tempat lainnya adalah pemukiman penduduk. Yepan berjalan di sekitar kota kecil, lalu berjalan keluar kota, ada banyak ladang di sebelah kota kecil, dan lebih jauh, ada gunung dan hutan. Setiap hari, pemburu pergi ke gunung untuk berburu. Yepan berjalan ke dalam hutan, dan semakin dia masuk, semakin dia terkejut. Berdiri di atas gunung yang tinggi dan melihat jauh, dia menemukan bahwa pegunungan di kejauhan bergelombang, terus-menerus, berkabut, dan hutan tua yang asli sepertinya tidak ada habisnya. Mengaum. Di kedalaman hutan pegunungan, terdengar suara gemuruh. Yepan tidak khawatir, tetapi menunjukkan kegembiraan. Kota kecil memang memungkinkan dia untuk berlatih meditasi. Tidak hanya damai, tetapi juga dekat dengan pegunungan yang dalam. Pasti ada binatang buas dan ramuan aneh. Ini adalah hal-hal yang sangat dia butuhkan. Yepan berjalan mengelilingi gunung kurang dari setengah hari, tapi dia tidak pergi terlalu jauh. Di masa depan, dia akan punya banyak waktu, jadi dia tidak terburu-buru. Dia hanya keluar sekitar tengah hari.
Di jalan cara, ia menemukan beberapa pemburu dan beberapa pemetik herbal. Benar-benar tidak mudah bagi orang biasa untuk hidup. Yepan menghela nafas sedikit. Dia menemukan bahwa beberapa pemburu membawa mangsa dan membawa mayat berdarah menuju kota. Dibunuh oleh binatang buas. Di kejauhan, beberapa rusaro sedang minum air di sungai pegunungan. Yepan berjalan berkeliling tanpa suara, lalu melemparkan batu di tangannya dengan keras, dengan bang, seekor rusaro jatuh ke sungai. Setelah itu, dia menembak telur lain di hutan, lalu berjalan kembali. Dalam perjalanan, beberapa pemburu melihat seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun menyeret rusaro, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Yepan tidak peduli. Dia akan tinggal di kota kecil ini untuk waktu yang lama, dan ini tidak dapat dihindari. Sekitar tengah hari, Yepan kembali ke kota, menjual rusaro ke tukang daging, lalu membeli bihun, dan membawa rusaro ke restoran kecil Paman Jiang. Dari kejauhan, saya melihat banyak orang mengepung di sana. Tangisan tak berdaya ting-ting terdengar dari kerumunan. Jantung Yepan tiba-tiba berdebar, dan dia bergegas mendekat. Rambut abu-abu lelaki tua itu rontok, dan ada banyak darah di wajahnya. Dia duduk di tanah dengan lemah, dan pakaiannya yang tambalan tertutup banyak debu. Xiao Tingting menangis sedih, menyeka darah di wajah lelaki tua itu dengan lengan bajunya yang kecil, dan menangis kepada beberapa orang yang berbicara kasar di depannya. Kalian orang jahat, kalian merampok restoran kakek. Sekarang kami tidak punya setelah makan malam, jangan biarkan kami pergi. Seorang pria paruh baya berwajah kuning berjongkok, menepuk dahi Xiao Tingting dengan paksa, membuatnya jatuh ke tanah, dan berkata, kamu mengerti apa? Datang padaku, jangan perlakukan anak itu seperti ini. Orang tua Jiang menggendong Tingting di belakangnya, menyeka darah dari wajahnya, dan berkata, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kami tidak mau. Datang ke sini untuk makan, Anda sebenarnya mengatakan bahwa tidak ada makanan, untuk apa Anda membuka restoran? Jika demikian, tutup saja pintunya. Uang untuk mendukungmu, kata Xiao Tingting di depan Tuan Jiang yang menangis di belakang. Banyak orang di kerumunan tidak tahan lagi, tetapi mereka tidak berani maju, jadi mereka hanya bisa membujuk Pak Tua Jiang, mengatakan, Pak Tua Jiang, tutup saja toko ini dan bawa cucu perempuan Anda keluar dari sini. Ya ada orang yang membudidayakan keabadian dalam keluarga, kita manusia tidak bisa memprovokasi mereka, kamu harus pergi dengan cepat. Meskipun kamu meninggalkan kampung halamanmu, lebih baik pergi. Apa yang kamu bicarakan? Pria parubaya berwajah kuning itu berdiri ayo, melirik orang-orang di sekitar, dan suara-suara itu terdiam. Yepan sangat marah, tetapi dia tidak segera bergerak. Ada pembudidaya abadi di keluarga lawan, dan dia takut jika mereka bertabrakan dengan keras, mereka akan membunuh kakek dan cucu sebagai gantinya. Tentu saja, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini pergi. Jika dia tidak bertindak sekarang, bukan berarti dia tidak bisa menyelesaikan masalah setelahnya. Pada saat ini, pria parubaya berwajah kuning pergi dengan beberapa orang dengan angkuh, dan para penonton melangkah maju satu demi satu, meyakinkan Pak Tua Jiang, dan tangisan sedih Xiao Tingting bercampur dengannya. Setelah sekian lama, kerumunan itu berangsur-angsur bubar, mata Xiao Tingting memerah, dia membantu lelaki tua itu berdiri, dan berjalan menuju restoran kecil. Melihat orang tua yang begitu baik di tahun-tahun kematiannya diintimidasi seperti ini, dan melihat Xiao Tingting menangis dengan sangat sedih, Yepan merasa sangat marah. Dia melihat beberapa orang yang menghilang di ujung jalan, dan meremasnya dengan erat tinju. Bab 73, Melihat Taoisme melalui bodi. Saat ini hampir tengah hari, restoran kecil itu sepi, tidak ada pelanggan sama sekali, hanya suara tercekik dari Xiao Tingting di dalam. Yepan menyeret rusa dan bihun, mendorong pintu toko kecil itu dan masuk. Mata kecil Tingting merah, dan dia dengan hati-hati menyeka luka lelaki tua itu dengan handuk panas, dia sangat tertekan sehingga dia menangis sedih sambil menyeka. Ada sidik jari yang memar di wajah keriput lelaki tua itu, dan darah terutama mengalir dari mulut dan hidungnya, dan bahkan rambut abu-abunya yang terurai berlumuran darah. Bagaimana bajingan ini tega melakukannya? Yepan merasa cemas untuk sementara waktu, seorang lelaki tua yang baik hati di tahun-tahun kematiannya menghadapi tangan yang begitu kejam, itu benar-benar membuat orang marah. Little Tingting sangat imut dan masuk akal, dia baru berusia 5 atau 6 tahun, dan dia menunjuk keningnya dan jatuh ke tanah.
Pada saat ini, wajah kecilnya ditutupi dengan air mata sedih, yang benar-benar membuat orang merasa tertekan dan tertekan. Disayangkan. Kakak. Melihat Yepan kembali, air mata di mata Xiao Tingting mengalir lagi, dan dia menangis. Tingting baik, jangan menangis, kakek baik-baik saja. Pria tua itu buru-buru menghibur Tingting dan menyeka air matanya dengan tangan kapalan. Kemudian dia memandang Yepan dengan takjub dan berkata, Rusaro ini masih memiliki beras ini. Mi. Aku berburu Rusaro di pegunungan dan hutan, dan menukar Rusaro dengan mie beras. Yepan meletakkan barang-barang ini, lalu mengeluarkan botol batu giok kecil dari dadanya, membuka tutup botolnya, dan menuangkan sedikit cairan herbal, lalu mengoleskannya pada luka orang tua itu. Kamu baru saja makan makanan kami, tidak perlu untuk ini. Orang tua itu tidak pandai berbicara, dan dia sangat berterima kasih, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Orang tua, kamu tidak perlu banyak bicara, makan bukanlah apa-apa, tetapi gangguan dan persahabatan sangat penting. Berbicara tentang ini, Yepan berlutut, membantu Xiao Tingting menghapus air mata di wajahnya, dan berkata, Tingting jangan menangis, aku akan tinggal di sini di masa depan dan aku tidak akan membuatmu merasa dirugikan. Kakak. Mata Xiao Tingting merah lagi, bulu matanya yang panjang berkibar sedikit dan air mata jatuh, dia menatap sepatu bertambalnya, dan berbisik, tapi, orang jahat itu mereka akan datang lagi dan menggertak kita. Jangan takut, kakak tidak akan membiarkan orang jahat itu menggertak Tingting lagi. Yepan menepuk kepalanya dengan kasihan, gadis kecil yang imut dan bijaksana, tetapi tertangkap oleh orang-orang sangat menggertak, sungguh sulit untuk tenang. Nak, jangan bertindak sembarangan. Pria tua itu telah mengalami kemarahan Yepan, dan dia takut pemuda itu akan menyebabkan bencana karena impulsif. Jadi dia melibatkan dirinya di dalamnya, dan berkata, kita tidak bisa mampu memprovokasi mereka, keluarga Li ada orang yang mengolah keabadian, dan kita manusia tidak bisa memprovokasi mereka sama sekali. Orang tua itu menghela nafas, dan berkata, saya sudah sangat tua, saya benar-benar tidak ingin pergi. Kampung halaman saya, lagi pula, saya telah tinggal di sini selama beberapa dekade, dan semakin saya mendapatkan saya semakin bernostalgia seiring bertambahnya usia, dan saya memiliki perasaan yang tidak dapat dipisahkan untuk tempat ini. Tetapi sekarang saya harus pergi, untuk Tingting, saya memutuskan untuk membiarkan pergi dari semuanya di sini, bahkan jika saya hanya mengemis makanan dan meninggalkan kampung halaman saya tidak akan tinggal di sini lagi. Dua garis air mata segera muncul di wajah Xiao Tingting. Tingting baik, jangan menangis. Orang tua, jangan bicara tentang meninggalkan rumah. Yepan menghibur Tingting kecil, dan berkata kepada lelaki tua itu, jangan khawatir, aku tidak akan menimbulkan masalah. Sekarang tutup toko kecil ini. Lalu aku akan memikirkan cara, jika tidak berhasil, aku akan pergi bersamamu. Yepan sangat tahu bahwa ada banyak hal yang tidak menguntungkan bagi orang biasa. Hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan seorang putra di usia tua dan meninggalkan rumah. Lelaki tua itu telah kehilangan putranya, dan sekarang dia terpaksa. Bisa dibayangkan rasa sakit di hatinya ketika dia akan meninggalkan kota kecil ini. Dia benar-benar tidak ingin melihat sepasang kakek nenek dan cucu-cucu seperti itu mengalami kemalangan. Ceritakan secara detail latar belakang seperti apa yang dimiliki keluarga Li. Apa yang akan kamu lakukan, Nak? Kami akan berkemas dan pergi dari sini besok, dan kami tidak akan pernah kembali lagi. Aku bukan orang yang sembrono, jangan khawatir. Pada akhirnya, di bawah pertanyaan konstan Yepan, lelaki tua itu akhirnya mengatakan sesuatu. Keluarga Li adalah keluarga terkemuka di kota ini, konon 3 atau 4 anggota keluarganya sedang berlatih di luar. Penggarap abadi sangat misterius bagi orang biasa, dan mereka tidak pernah terlihat pada hari kerja. Jadi semua orang di kota sangat takut pada keluarga Li. Yepan merasa bahwa lelaki tua itu masih memiliki beberapa hal untuk dikatakan, seperti keluarga Jiang berada dalam situasi yang baik sebelumnya, ada sebuah restoran di kota, dan mengapa putranya tiba-tiba meninggal, DLL, semuanya tidak disebutkan. Tingting pergi dan hangatkan handuk untuk kakek dengan air panas. Setelah lelaki tua itu mendorong Tingting pergi, dia berkata, kakak, aku tahu kamu bukan anak biasa. Kamu bisa mengalahkan Rusaro di usia yang begitu muda. Takut kamu juga tahu beberapa keterampilan kultivasi. Benar. Tapi saya tetap menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi keluarga Li.
Lanjut lelaki tua itu, putra dan menantunya juga praktisi, dan beberapa tahun yang lalu mereka adalah praktisi. Sangat dihargai di sekte peri tertentu, bahkan keluarga Li di kota berteman baik dengan mereka dan tidak ingin mudah tersinggung. Guayanxia. Yepan sangat terkejut. Sekte tempat putra lelaki tua itu berasal sebenarnya adalah salah satu dari 6 tempat yang diberkati di negara Yan, dan jaraknya hanya 200 mil dari kota. Beberapa anggota keluarga Li juga berkultivasi di Guayanxia, dan salah satu dari mereka memasuki pintu hampir bersamaan dengan putra lelaki tua itu, tetapi prestasinya jauh di belakang. Anak dari keluarga Li itu memiliki pikiran jahat dan perilaku buruk. Dia melakukan hal yang jahat. Anakku terlalu jujur, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Pada akhirnya, dia menempa permusuhan besar. Ayah Tingting memiliki bakat yang luar biasa. Dong Tian sangat dihargai, tetapi dia tidak takut pada murid keluarga Li yang memulai pada waktu yang sama dengannya. Tetapi ada keadaan yang tidak terduga dan orang-orang mengalami kemalangan. 2 tahun lalu, ketika orang tua Tingting keluar untuk mengumpulkan ramuan, mereka mati secara tragis di bawah cakar burung petir. Setelah orang tua Tingting meninggal, anggota keluarga Li tidak keberatan, pertama-tama mereka merampok restoran lelaki tua itu, lalu mengambil penginapannya, melepaskannya. Pada saat ini, Xiao Tingting Wen kembali setelah mencuci handuk, dia terlihat seperti boneka porselen, tetapi dia mengucapkan kalimat yang sangat tidak sesuai dengan masa mudanya, mengatakan, mengapa selalu ada hal seperti itu di dunia ini? Itu adalah orang baik yang diintimidasi, dan orang jahat yang berumur panjang. Mendengarkan kata-katanya yang tidak dewasa dan melihat ekspresi sedihnya, Yepan terdiam dengan lelaki tua itu, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Masih banyak orang baik di dunia ini. Tingting hanya melihat satu sisi, dan semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Yepan tidak ingin hati kecilnya memiliki emosi negatif sebelum waktunya. Benar, kakak tertuamu adalah orang yang baik. Jika kamu membantu kami seperti ini, dia dan Tingting akan berumur panjang. Pria tua itu menunjukkan senyum ramah dan berkata, hari ini aku akan memasak daging rusa raw untuk Tingting untuk makan. Mengikuti saran Fen, restoran kecil ditutup, dan mereka bertiga makan mewah di siang hari. Wajah Xiao Tingting memerah, dan dia akhirnya tersenyum lagi. Pada sore hari, Yepan berkeliling kota beberapa kali, dan menemukan properti keluarga Li, serta di mana restoran dan penginapan lelaki tua itu dirampok, dan kemudian secara tidak langsung belajar banyak dari orang lain. Dia tidak ingin bertindak gegabah, dia takut lelaki tua itu dan Tingting kecil akan terluka, itu akan menjadi hal yang paling bodoh dan menyedihkan untuk membantu orang lain daripada merugikan orang lain. Ada beberapa orang di keluarga Li yang berlatih di Guayanxia. Yepan merasa sangat tidak yakin, lagi pula, dia baru saja mulai berlatih. Dan ini bukan apa-apa, yang paling merepotkan adalah ada seseorang di keluarga Li yang sedang berlatih di gerbang peri super di luar Yandi, dan sepertinya prestasinya sangat luar biasa. Keluarga Li benar-benar sulit untuk dipusingkan. Sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Ini membuat Yepan lebih bertekad dalam keyakinannya pada latihan. Dia harus menjadi lebih kuat, jika tidak dia akan terikat dalam segala hal. Dia ingin membantu Pak Tua Jiang dan Tingting kecil yang malang melampiaskan amarah mereka, sulit melakukannya dengan senang hati. Bajingan yang melakukannya hari ini tidak bisa melepaskan apapun, Yepan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, impulsif hanya dapat menyebabkan hal-hal buruk. Dia kembali ke restoran kecil dengan sangat tenang, memasuki kamarnya dan mulai bermeditasi. Setelah mendapatkan buku emas dan tembaga hijau misterius, dia belum memeriksanya dengan hati-hati, dan sekarang dia memutuskan untuk memulai dengan buku emas terlebih dahulu. Dia menjalankan metode misterius, Tao Jing, dan mulai melihat ke dalam lautan kepahitan emas sebesar kacang kedelai terpaku dalam kegelapan seperti bulan bundar, dan balok tembaga hijau yang sederhana dan megah berada di tengahnya. Lautan emas kepahitan, tidak bergerak, stabil seperti batu karang, dan diam. Dan halaman buku emas itu terjepit ke tepi lautan penderitaan, dan kecemerlangan mengalir, semburan kecemerlangan ilahi yang bersinar, dan karakter-karakter kecil yang padat di atasnya seperti bintang, cahaya keemasan yang bersinar, sakral dan halus. Buku emas ini sepertinya ingin kembali ke tengah lautan penderitaan, tetapi meskipun begitu megah dan indah seperti pelangi,
Sulit untuk mengguncang tembaga hijau, dan hanya bisa berkeliaran di tepinya. Dari lautan penderitaan. Pikiran Yepan benar-benar tenggelam dalam buku emas di lautan penderitaan, tetapi dia menghadapi masalah yang sama seperti terakhir kali setiap kata kecil dalam buku emas cemerlang itu memancarkan cahaya seperti jarum emas, yang membuat hatinya sakit dan dia tidak bisa melihat tulisan tangan dengan jelas. Bagaimana mungkin? Apakah tidak ada cara untuk mempraktikkan metode misterius di halaman buku emas ini? Yepan mengerutkan kening. Ini seperti memiliki gunung harta karun, tetapi tidak dapat mengeluarkan kekayaan apapun, bahkan koin tembaga pun tidak. Tangan. Tiba-tiba, Yepan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan mengeluarkannya dari pelukannya. Biji bodi abu-abu muncul di tangannya, seukuran kenari, dengan garis-garis alami di atasnya, dan pola yang dibentuk dengan menghubungkannya adalah Buddha. Gambar Buddha dibuat oleh alam, yang sepenuhnya berevolusi secara alami, gelap, sederhana, dan alami, dan ada pesona zen yang samar keluar. Pohon bodi dapat membantu orang membuktikan jalannya. Saya akan menggunakan biji bodi ini untuk mencobanya. Yepan mendapatkan kitab suci kuno misterius di peti mati perunggu kuno karena biji bodi ini. Xuanfa, dia ingin mencobanya dengan bantuan benih bodi ajaib ini. Pohon bodi memiliki nama lain, seperti pohon kebijaksanaan, pohon pencerahan, dan pohon pemikiran, konon dapat membuka keilahian manusia dan mewujudkan tubuh mereka sendiri. Saat Yepan memegang benih bodi, dia mulai menggunakan metode misterius yang tercatat dalam Tao Jing, dan ada benang emas yang meluap dari lautan penderitaan, mengembun menuju benih bodi. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah itu ilusi atau benih bodi benar-benar bekerja, dia merasa hampa dan sangat damai di dalam hatinya. Dia mulai melihat ke dalam lautan penderitaan lagi, melihat ke halaman buku emas itu. Ini benar-benar efektif. Yepan kagum. Bodhisattva membuat hatinya kosong dan tenang, dan dia dapat dengan mudah melihat karakter kuno di atas kertas emas melalui cahaya keemasan, yang menyilaukan seperti jarum emas. Cahaya keemasan tiba-tiba melunak, dan itu tidak lagi melukai matanya. Aku membuka harta karun. Bahkan memegang biji bodi di tangannya, Yepan tidak bisa tenang dan sangat bersemangat. Dia membuka gulungan, Tao Jing, yang lengkap. Karakter kuno berubah menjadi Shenhua, yang terus membekas di benaknya, bersinar seperti bintang. Pada suatu malam, ada angin, ada awan gelap, dan lampu dimatikan. Seorang otaku berdarah yang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, gerakan, naluriah biasa menghasilkan seorang gadis cantik berusia 5 atau 6 tahun. Ini bukan wujud aslinya, karena otaku ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa setelah gadis ini mengamuk dan marah, dia akan benar-benar berubah menjadi brengsek Apa itu sihir? Apa itu sihir? Gadis itu berkata, jika kamu tidak berlatih sihir, kamu akan mati. Nah, dia juga mengatakan bahwa dia berasal dari zaman prasejarah. Ya, kita sering membaca novel fantasi, apakah kita tidak ingin menjadi karakter yang luar biasa? Belajar. Akibatnya, pintu lain ke dunia didorong terbuka, dan dunia yang luar biasa indah terungkap di depan orang ini. Bab 74-4 Alam. Halaman buku emas ini misterius dan tidak dapat diprediksi, karakter kecil yang padat di dalamnya tidak dibacakan, tetapi berubah menjadi bintang secara mandiri, bergegas menuju pikiran Yepan. Pada saat ini, Yepan merasakan warna keberuntungan turun dari langit, mata air dewa muncul dari bumi, bunga teratai bermekaran, dan akar yaocao bertunas. Langit penuh dengan awan dewa, naga dan burung phoenix menari, kura-kura umur panjang bergejolak, garis keberuntungan menyerap energi, energi ungu datang dari timur, cahaya keemasan datang dari barat, cahaya dewa 5 warna bersinar, dan pelangi dewa warna-warni menyapu melintasi langit. Banyak penampakan ajaib dan metode tak berujung muncul satu demi satu, misterius dan misterius, seperti suara langit dan bumi, dan seperti himne Dao, bergemuruh di hati Yepan. Dia dalam keadaan kesurupan, terpesona, seolah-olah padang pasir yang telah lama kering bertemu dengan nektar, dan pasir kuning yang panjang berangsur-angsur penuh dengan vitalitas. Yepan merasa bahwa banyak jendela dibuka sekaligus, dan semua jenis cahaya ilahi melesat ke arahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengambil sesuatu, tetapi kecemerlangan melewati jari-jarinya, membuatnya sulit untuk digenggam. Ini bukan praktik, tidak ada yang bisa memahami kebenaran yang begitu dalam waktu singkat,
Ini adalah semacam dampak, tren besar, gulungan laut roda, Tau Sutra, seperti 9 galaksi surgawi yang mengalir ke bawah, cahaya perak meledak, dan momentumnya megah. Apa yang sebenarnya dikatakan dalam buku ini masuk ke dalam pikiran Yepan dengan cara yang sangat umum, memungkinkan dia untuk secara kasar memahami apa yang harus dipraktikkan dan keadaan apa yang harus dicapai. 4 alam lautan kepahitan, mata air kehidupan, jembatan para dewa, dan pantai lainnya dengan sempurna menjelaskan arti gulungan laut bundar dalam Tao Jing. Seorang bikhu pertama-tama harus membuka lautan penderitaan dan membiarkannya tumbuh secara bertahap. Hanya dengan cara ini dia dapat menjelajahi roda kehidupan, karena keduanya saling tumpang tindih. Kemudian, lepaskan esensi kehidupan tanpa akhir, berlama-lama di laut yang pahit, meluap ke seluruh bagian tubuh, menutrisi daging, jeroan dan tulang, memperkuat cangkang daging, dan awalnya melampaui manusia biasa. Gulungan laut pahit. Lautan kepahitan menutupi roda kehidupan, satu naik dan satu turun, saling tumpang tindih, meninggalkan jejak roda kehidupan setiap tahun, hingga teori kehidupan penuh luka dan benar-benar runtuh. Pada saat itu, hidup seseorang habis, sampai saat kematian. Untuk mengubah situasi ini, satu-satunya cara untuk memperpanjang umur adalah membuka jalan di lautan kepahitan, mencapai dasar laut, berkomunikasi dengan roda kehidupan, membiarkan energi kehidupan dari sejumlah besar kehidupan datang. Dengan penuh semangat, dan mencegah lautan kepahitan terkikis. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif, dan energi kehidupan yang meluap-luap melonjak dan akhirnya berkumpul bersama dan akan berubah menjadi cairan, membentuk sumber kehidupan dan mengalir ke lautan kepahitan. Di lautan penderitaan yang kering dan sunyi, mata-mata air kehidupan digali, terhubung ke roda kehidupan, dan mata air ilahi mengalir. Ini adalah keadaan kedua dari roda laut, musim semi kehidupan. Dengan cara ini, biksu memiliki sumber kekuatan, dan dapat menampilkan berbagai metode misterius dan kekuatan gaib, dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Ini adalah langkah kunci dalam transformasi biksu. Selama sumber kekuatan ilahi tidak terbatas, mana akan menjadi tak ada habisnya. Nyatanya, pelangi ilahi yang dikendalikan oleh biksu itu adalah cahaya ilahi yang memancar dari mata air kehidupannya sendiri. Setelah basis kultivasi mencapai ranah mata air kehidupan, Anda dapat menunggangi pelangi, terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah, dan ada banyak misteri indah yang tak terhitung jumlahnya. Misteri tubuh manusia tidak ada habisnya, dan biksu yang kuat tidak ingin terjebak di lautan penderitaan, tetapi ingin menjelajahi rahasia lain yang tidak diketahui dari tubuh manusia, sehingga mereka juga memiliki proses melintasi lautan penderitaan. Metode misterius yang dicatat dalam kitab suci Tao memiliki momentum yang tak tergoyahkan, bahkan jika lautan penderitaan tidak terbatas, tidak perlu untuk kembali, dan seseorang perlu menggunakan kekuatannya sendiri yang kuat untuk menerobos kurungan. Untuk mencapai tujuan, para biksu perlu mengubah cangkang daging dan menciptakan pembuluh darah ilahi di lautan penderitaan untuk membantunya menembus penghalang, berharap mencapai ujung lain lautan penderitaan. Ini adalah proses yang sulit dan panjang, dan para kultivator akan menjadi lebih kuat dengan lebih banyak kemunduran, dan akhirnya menyublim lunhai, membentuk urat nadi langit dan bumi, dan melepaskan potensi tak terbatas mereka. Ini adalah kondisi ketiga lunhai Juan Shen Kiao. Setelah berlatih di sini, para bikhu harus sangat bertekad dan tidak boleh goyah. Hanya dengan cara ini mereka dapat melihat melalui kepalsuan dan kabut dan terus menemukan pantai mereka sendiri. Dalam proses ini, tidak hanya cangkang daging yang perlu diubah, tetapi ruh juga harus dihaluskan. Tuhan dan cangkang dipersatukan, menembus belenggu, melampaui diri, dan baru setelah itu kita dapat kembali ke sumber dan menemukan sumbernya. Akar, dan jembatan ilahi tiba seperti pelangi ini adalah alam keempat lunhai Juan pantai seberang. Setelah mencapai pantai seberang, daging, jeroan, dan tulang biksu itu semuanya akan layu, dan kemudian akan ada jenis kelahiran kembali yang berbeda, terlahir kembali 9 kali berturut-turut, dan menyelesaikan transformasi seperti keluar dari kepompong dan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Lautan kepahitan, mata air kehidupan, jembatan Tuhan, dan pantai lainnya, keempat alam ini terisolasi satu sama lain, seperti langit, dan sulit untuk ditembus. Setiap ranah besar memiliki banyak detail, yang perlu diakumulasikan dan diendapkan sebelum dapat diubah. Ternyata ketika kamu mencapai tingkat terbesar kedua, musim semi nasib,
kamu bisa menunggangi pelangi. Orang seperti itu mudah membunuh biksu di permukaan laut yang pahit seperti menghancurkan semut dan serangga. Yepan menampar Lingling menggigil. Dia memikirkan penatuahan yang kultivasinya setidaknya berada di ranah musim semi nasib. Di antara 4 alam, ada celah kekuatan yang sangat besar, seolah dipisahkan oleh jurang alam. Agak enggan untuk mengklasifikasikan Yepan sebagai biksu di alam lautan kepahitan, karena lautan kepahitan yang terbuka terlalu kecil, tetapi hanya sebesar biji kedelai. Yepan tidak tertekan, bagaimanapun juga, dia baru saja mulai berlatih, waktunya terlalu singkat, tidak mudah untuk mencapai prestasi seperti itu. Apalagi lautan kepahitannya berbeda dari yang lain, cerah dan cerah, tanpa ada kehidupan, setiap kali dibuka, itu menggerakkan dunia seperti lautan emas. Tidak biasa memikirkannya. Belakangan, Yepan memikirkan cucu lelaki penatuahan, Han Feiyu, meskipun mata air kehidupannya yang ilahi tidak bisa menggelegak, dan belum mencapai tingkat terbesar kedua, mata air kehidupan, dia sudah bisa mengendalikan segel kayu hijau, jadi dia menguasai harta karun, Bitter Simong, sudah cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Yepan menerima dampak dari tren besar, seperti mimpi, bab dari Tao Jing, seperti gulungan gambar sejarah yang megah, terbentang di dalam hatinya, dan kemudian seperti sungai suci yang deras yang membuka dunia, bergulir masa lalu, biarkan dia awalnya memahami kebenaran yang mendalam. Tidak ada latihan khusus, tetapi pembaptisan besar semacam ini sangat bermanfaat baginya. Ini adalah semacam pemahaman tentang latihan secara keseluruhan, yang memungkinkan dia untuk memahami arah dan bagaimana mengambil jalan di masa depan. Ada beberapa perbedaan dengan Tao Jing yang saya pelajari sebelumnya. Setelah Yepan memahami makna umum yang agung dan mendalam, dia mulai mempelajarinya dari awal dan tiba-tiba menemukan kelainan. Dia menemukan bahwa metode misterius yang dicatat dalam buku emas ini berbeda dari Tao Jing yang dia praktikkan di Gua Lingsu, hanya beberapa baris pertama dari karakter kuno yang sedikit berbeda. Tampaknya setelah hilangnya Dao Sutra Helsi Scroll, meskipun beberapa fragmen telah diturunkan, itu tidak cukup akurat. Yepan diam-diam bersukacita bahwa jika dia tidak mendapatkan buku emas ini secara tidak sengaja, dia tidak akan pernah tahu apa yang telah dia praktikkan sebelumnya. Kitab suci memiliki kekurangan. Itu dapat diperbaiki sekarang, sehingga metode misterius dapat disempurnakan. Yepan melakukan apa yang dia katakan, dan segera mulai berlatih sesuai dengan metode misterius yang tercatat dalam Taoisme yang sebenarnya. Perasaan misterius dan misterius mengalir ke dalam hatinya, dia merasa hampa di hatinya. Setelah metode misterius diperbaiki, lebih banyak benang emas meluap dari lautan penderitaan, dan mengalir ke anggota tubuh dan tulang, membuat seluruh tubuhnya nyaman, daging dan darah, jeroan dan jeroan. Tulangnya dibasahi, dan pada saat ini, dia sepertinya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Pada saat yang sama, di atas lautan emas kepahitan Yepan, beberapa perubahan aneh terjadi, semua jenis penampilan abnormal muncul, dan para dewa bertitik, pertama seperti bintang, dan kemudian seperti kekacauan, menghembuskan napas dan larut, keluar dari ketiadaan, diselimuti kabut, dan Daoisya bersinar, berubah ribuan kali, dan tidak memiliki tren tetap. Langit di atas lautan emas selalu berubah. Untuk sementara, langit penuh bintang, dan untuk sementara, langit kering dan sunyi. Tumbuh dan merosot, makmur dan musnah, berputar-putar, reinkarnasi terus-menerus berganti. Apakah ini perubahan yang dimiliki Taoisme yang sebenarnya? Yepan sangat terkejut. Pada saat ini, dia merasakan vitalitas alam semesta dan langit berbintang. Tidak lama kemudian semuanya menjadi tenang, dan lautan kepahitan keemasan menjadi lebih kental, dulu seterang bulan yang cerah, tetapi sekarang seterang matahari yang terik, dan luapan benang emas bahkan lebih berkobar, dengan vitalitas yang sangat kuat. Kitab Taois yang asli benar-benar luar biasa. Yepan menghela nafas sebentar. Dia percaya bahwa dia bisa melangkah lebih jauh dan mematahkan kutukan tubuh suci kuno. Namun, dia tidak berpuas diri dan puas diri, karena dia tahu bahwa ada beberapa kitab suci kuno di Donghuang yang sebanding dengan Tao Jing, yang semuanya sangat dalam, dan semuanya adalah bab lengkap, dan tidak hilang sekarang mereka semua ada di tempat-tempat suci di tangan keluarga kuno Desolate. Saat ini, metode misterius yang saya latih tidak lebih buruk dari orang lain, dan titik awalnya tidak lebih rendah dari yang lain. Mata Yepan bersinar terang, dan dia berkata,
saya pasti akan bisa membuka lautan kepahitan, biarkan mata air ilahi mengalir, dan bentuk jembatan antara langit dan bumi. Raih pantai seberang, terlahir kembali 9 kali berturut-turut, dan selesaikan transformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu. Bab 75 tubuh itu seperti lubang tak berdasar. Yepan terus mempelajari Tao Jing setelah makan malam. Dia tenggelam dalam keadaan misterius dan misterius sepanjang malam. Bintang-bintang bersinar, kekacauan berkabut, dan itu selalu berubah. Baru pada hari kedua dia bangun dari keadaan ini, tanpa kelelahan, dan energi kehidupan di lautan penderitaan meluap, membuatnya merasa segar kembali. Kakak sedang sarapan. Xiao Tingting datang dan memanggilnya untuk makan, dengan senyum bahagia di wajahnya. Meskipun pakaian di tubuhnya tidak pas, pakaian itu sudah usang dan memiliki banyak tambalan, tetapi sulit untuk menyembunyikan kecemerlangan unik dari wajah kekanak-kanakannya yang cemerlang. Yepan menghela nafas sebentar, seorang anak adalah seorang anak, dia mengalami tragedi seperti itu kemarin, menderita begitu banyak keluhan, dan menangis dengan sangat sedih, tetapi ketika dia bangun, dia tidak lagi sedih, dan segera melupakan semua ketidaknyamanan itu. Apakah Tingting bahagia? Yepan bertanya sambil tersenyum. Baiklah. Tingting mengangguk dengan serius, dan berkata, sekarang ada makanan, kakek tidak perlu segan untuk makan, dan simpan untukku. Tentu saja Tingting senang. Yepan tertegun, ternyata bahwa kebahagiaan beberapa orang begitu sederhana, bisa makan cukup membuat Xiao Tingting sangat puas. Dibandingkan dengan mereka yang mencoba yang terbaik untuk bersaing demi ketenaran dan kekayaan, standar ini terlalu rendah. Mungkin justru karena kebahagiaan sederhana inilah lahirnya kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang begitu murni. Melihat wajah kecilnya yang kemerahan penuh dengan senyuman, begitu cerah, Yepan sangat tersentuh, dia menepuk kepalanya dengan penuh perhatian, dan kemudian menariknya keluar rumah bersama. Menjelang tengah hari, pria parubaya berwajah kuning dari keluarga Li datang lagi. Melihat restoran kecil itu tutup, dia menendang keras beberapa kali, mengumpat, dan berkata, buka pintunya, paman ada di sini untuk makan malam. Di dalam toko kecil, Tingting sangat gugup, matanya yang besar penuh ketakutan, dan dia bersandar erat pada lengan lelaki tua itu, karena takut orang-orang itu akan masuk. Paman Jiang menepuk punggungnya dengan ringan, menghiburnya dengan suara rendah. Yepan berdiri di dalam ruangan, mendengarkan pelecehan yang buruk itu, dia perlahan-lahan mengerutkan kening, matanya menjadi semakin dingin. Oke, Pak Tua Jiang, jika Anda tidak berbisnis, tunggu saja mati kelaparan. Anda berusia 70-an. Saya mengerti apa lagi yang bisa Anda lakukan. Kakek, tidak lama kemudian Tingting kecil berkata dengan malu-malu, apakah orang-orang jahat itu akan datang besok? Tidak apa-apa. Tingting, jangan takut, kakek tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, dia. Tingting berbisik, orang jahat itu melakukan kejahatan setiap hari, mengapa tidak ada orang baik yang menghukum mereka? Yepan merasa bahwa kata-kata anak-anak adalah yang paling benar di dunia ini, dan ada banyak ketidakadilan, tetapi tidak mungkin bagi seseorang untuk merawat mereka. Tingting jangan khawatir, mereka pasti tidak akan datang besok. Yepan berjongkok dan berkata sambil tersenyum, pergi makan, aku akan memasakkanmu hidangan enak di siang hari ini. Kakak, bisakah kamu memasak? Mata Tingting penuh dengan ketidakpercayaan. Lihat aku, biarkan aku menunjukkan sesuatu hari ini, aku yakin kamu belum pernah memakannya sebelumnya. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar, tidak percaya sama sekali, dan berkata, aku tidak percaya. Kakek bisa memasak semua jenis masakan. Dulu, ketika kami memiliki restoran, kakek memasak makanan yang enak untukku setiap hari. Iga babi asam manis, apakah kamu pernah makan? Yepan percaya bahwa itu tidak pernah muncul di sini. Benar saja, Xiao Tingting menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, bagaimana gula bisa disatukan dengan iga? Bahkan lelaki tua di sebelahnya pun bingung. Pada akhirnya, Yepan hanya bisa berbicara di atas kertas, keterampilan memasaknya sangat buruk, tetapi setelah lelaki tua itu tahu bagaimana melakukannya, dia melakukannya sendiri, dan akhirnya menyajikan iga telur asam manis dengan sempurna di atas meja. Dari senyum bahagia. Yepan sangat menyukai suasana yang harmonis dan menyenangkan ini, membuatnya merasa betah, dan samar-samar memungkinkannya menemukan semacam makanan.
Setelah makan siang, lelaki tua itu meminta Xiao Tingting untuk tidur siang. Dia membuat sepoci teh kasar, membawanya ke meja 8 dewa yang bersih, dan bertanya kepada Yepan, "Nak, apa yang akan kamu lakukan?" Impulsif. Yepan tersenyum-tersenyum, dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, Pak Tua. Tidak akan ada masalah. Faktanya, siapapun bisa menjadi orang jahat, itu hanya masalah keinginan lakukan atau tidak." "Apa yang akan kamu lakukan?" Yepan langsung meninggalkan kota sore ini, dia tidak ingin membuat perhitungan yang cermat dengan keluarga Li. Selama beberapa orang yang berlatih di luar tidak kembali, tidak perlu melakukannya. Dia sudah mengetahui bahwa keluarga Li harus pergi ke kota kabupaten untuk membeli makanan dan barang setiap bulan. Mereka hampir memonopoli setengah dari bisnis di kota. Besok adalah hari untuk pergi ke kota kabupaten untuk pembelian besar. Pria paruh baya berwajah kuning itu adalah pelayan keluarga Li, dan dia biasanya bertanggung jawab atas masalah ini. Kursi kabupaten berjarak 70 atau 80 mil dari kota kecil, yang jauh lebih makmur daripada kota kecil. Dengan populasi puluhan ribu ada banyak toko di kedua sisi jalan, dan suara menjajakan tidak ada habisnya. Jarak ini sama sekali bukan masalah bagi Yepan, yang fisiknya jauh melebihi orang biasa, tetapi dalam waktu 1 jam, dia tiba dengan mudah. Setelah menukar beberapa mangsa yang diburu di pegunungan dengan koin, saya membeli banyak permen dan makanan ringan untuk Xiao Tingting. Lalu saya membeli beberapa pakaian dan sepatu kecil untuknya, dan akhirnya saya membeli barang-barang yang saya butuhkan besok. Dia tidak kembali sampai larut malam. Tujuan utama keluar hari ini adalah untuk memeriksa jalan antara kota kecil dan ibu kota kabupaten, untuk melihat di mana itu sepi dan terpencil. Yepan tidak kembali sampai waktunya menyalakan lampu. Melihat dia aman dan sehat, lelaki tua itu akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Xiao Tingting sangat senang dan bersemangat, memegang pakaian kecil yang indah itu, dengan senyum bahagia di wajahnya. Membuka kantong kertas berisi permen dan makanan ringan, dia memasukkan makanan lezat itu ke mulut lelaki tua itu dan Yepan, lalu dengan senang hati memakannya. "Mengapa Tingting tidak berganti pakaian?" Yepan bertanya padanya. "Aku akan memakainya nanti, baju Tingting yang sekarang masih bisa dipakai." Dia dengan hati-hati membungkus baju barunya. Melihat pakaian kecil lusuh di tubuhnya yang telah diperbaiki dan dijahit, Yepan merasa sedikit emosional. Anak-anak dari keluarga miskin membuat orang merasa sedikit sedih. Mereka sangat masuk akal di usia yang begitu muda. Meskipun itu kata-kata biasa, mereka membuatnya merasa sedikit sedih. Sulit untuk tenang. Jangan khawatir, Tingting akan memakai baju baru setiap hari di masa depan, pergi dan ganti. Yepan merasa bahwa tidak masuk akal jika seorang gadis kecil yang lucu seperti Tingting dan seorang lelaki tua yang baik hati seperti Pak Tua Jiang diganggu lagi. "Izinkan." Malam itu, Yepan terus memahami Tao Sutra, dan dia menemukan bahwa ketika dia memegang benih Bodhi, hatinya akan sangat halus, dan pemahamannya tentang Sutra Tao jelas akan jauh lebih dalam. Seperti yang diharapkan dari pohon pencerahan. Sore berikutnya, Yepan meninggalkan kota kecil itu, berjalan melewati pegunungan dan hutan, dan segera berbelok ke jalan menuju kota kabupaten, dan sebagian dari jalan pegunungan harus dilewati melalui ngarai kecil. Yepan dengan cepat naik ke tebing, berganti menjadi setelan hitam di sini, menutupi wajahnya, dan menginjak sepasang panggung, berpura-pura menjadi orang dewasa, dan kemudian membuka semua tong minyak yang disiapkan di sini kemarin, tunggu dengan tenang untuk orang yang membeli barang dari keluarga Li untuk kembali. Barulah hari gelap terdengar suara tulang menggelinding di jalan pegunungan. Ada lebih dari selusin gerobak besar yang semuanya syarat dengan barang, mulai dari kain sutera dan pakaian hingga kebutuhan sehari-hari dan makanan. Yepan berdiri dan melempar drum minyak satu persatu, suara, bang-bang, berlanjut, dan selusin gerobak semuanya basah kuyup, dan tiba-tiba ada kepanikan di bawah. "Minyak, ini oli, seseorang akan membakar mobil!" Teriak orang-orang dari keluarga Li, banyak orang melarikan diri dengan panik, dan beberapa orang mencari orang yang ingin menyalakan api. Pada saat ini, seseorang akhirnya melihat Yepan di atas ngarai, dia tinggi dan berpakaian hitam, dan dia melemparkan obor satu persatu. Paf-paf engah. Api yang berkobar tiba-tiba menyala, dan selusin gerobak berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Tidak mungkin untuk memadamkannya, dan api membumbung ke langit.
Siapa kamu? Kamu berani membakar perbekalan keluarga Li? Apakah kamu tidak takut dikejar oleh para biksu? Pria parubaya berwajah kuning itu berteriak panik. Dengan begitu banyak perbekalan hancur, dia sudah memikirkan akhir yang mengerikan ketika dia kembali. Bang! Tong minyak lainnya terlempar ke bawah, hampir mengenai kepalanya, dan banyak minyak terciprat ke bajunya, lalu semburan api jatuh. Pria parubaya berwajah kuning itu tiba-tiba berteriak, dan bergegas ke jarak seperti mati-matian aliran gunung penuh dengan api. Yipan meliriknya, dan menghilang di atas lembah. Lalu dengan cepat melepaskan ikatannya, melepas pakaian hitamnya, memeluk benda-benda ini, dan terbang menjauh. Malam itu, seluruh kota King Feng terguncang, dan keluarga Li menderita kerugian besar. Perbekalan di lebih dari selusin gerobak dibakar habis, dan 7 atau 8 orang dibakar. Sepanjang malam, kota gelisah, dan keluarga Li menjadi gila, mencari petunjuk dari rumah ke rumah. Bagi mereka, ini adalah kerugian besar, dan keluarga Li sangat marah. Baru pada larut malam kota menjadi tenang. Keluarga Li merasa bahwa orang-orang di kota ini tidak akan berani melakukan ini. Mereka tidak memiliki keterampilan dan keberanian. Mereka menduga bahwa mereka adalah musuh dari jauh. Kirim surat. Malam itu, Yipan diam-diam meninggalkan restoran kecil dan datang ke kedalaman pegunungan. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Saya tidak tahu berapa mil dia pergi jauh ke dalam hutan pegunungan, dan akhirnya menemukan gua batu. Yipan menyegel dirinya di dalamnya dengan batu besar, dan kemudian mengeluarkan semua ramuannya. Anggrek ular giok sebening kristal dan lembut seperti suet giok, dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan. Umbi emas yang ditinggalkan oleh esensi kayu kuno bersinar terang, dan kecemerlangannya mengalir. Memegang biji bodi di tangannya, Yipan bermeditasi dan mempelajari Tao Jing. Sampai dia merasakan lautan kepahitan bergetar dan merasa bisa menerobos, lalu dia mengambil anggrek ular giok. Setengah jam kemudian, meskipun gua itu terhalang oleh batu-batu besar, namun tetap membuat gelombang seperti ombak, dan cahaya keemasan keluar, seperti tsunami, dengan ombak yang tak berujung dan suara gemuruh. Baru pada tengah malam semua ini menjadi tenang. Yipan melihat ke dalam dan menemukan bahwa lautan emas kepahitan memiliki ukuran lebih dari 2 kali lipat. Dia memindahkan batu itu dan bergegas keluar dari gua. Tubuhnya ringan dan sehat, dan kekuatan serta kecepatannya meningkat pesat, seperti asap tipis. Ia berlari dengan cepat di pegunungan dan hutan. Pada akhirnya, dia kembali ke gua lagi, menutup pintu masuk gua lagi dengan batu besar, menelan umbi emas yang ditinggalkan oleh esensi kayu kuno tanpa ragu, dan kemudian memegang biji bodi di tangannya untuk mempelajari Tao Sutra. Di tengah malam, suara memekakkan telinga meletus di dalam gua, dan batu besar yang menghalangi pintu masuk gua tiba-tiba runtuh, dan batu-batu itu menyembur ke segala arah. Seperti letusan gunung berapi, atau seperti Bima Sakti 9 hari yang mengalir keluar, gua itu penuh dengan cahaya yang menyilaukan, tsunami mengguncang langit, dan guntur terus berlanjut. Lautan kepahitan Yipan berubah menjadi lautan emas, terus bergulung menuju langit. Situasi ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum suara menakutkan itu berangsur-angsur mereda, cahaya ilahi berangsur-angsur mereda, dan Yipan bergegas keluar. Gua di belakangnya mengeluarkan suara, gemuruh, dan dengan cepat runtuh, tidak runtuh lebih awal karena cahaya keemasan menopangnya. Saat ini, hampir fajar, dan gunung serta hutan tidak terlalu gelap. Yipan merasa tubuhnya penuh vitalitas, dan ada energi yang kuat mengalir. Lautan emas kepahitan telah dibuka dalam semalam dari seukuran biji kedelai menjadi seukuran telur merpati, dan ukurannya telah bertambah beberapa kali lipat. Dia sangat terkejut, itu semua disebabkan oleh umbi emas yang ditinggalkan oleh esensi kayu kuno, yang mengandung esensi kehidupan 10 kali lebih banyak daripada anggrek ular giok. Itu benar-benar harta yang langka. Yipan tidak bisa tenang. Dia menemukan bahwa tubuhnya seperti jurang maut. Dia tidak perlu khawatir obatnya terlalu kuat. Selama dia bisa memberikan esensi kehidupan yang cukup, dia bisa terus membuka lautan penderitaan. Apakah kutukan tubuh suci kuno tidak muncul pada saya? Atau apakah itu kutukan? Setiap langkah maju membutuhkan esensi kehidupan dalam jumlah besar. Jika demikian, jalan akan menjadi semakin sempit, dan akan sulit untuk membuka lautan penderitaan di tahap selanjutnya. Jika orang biasa menyerapnya dengan begitu banyak esensi kehidupan, saya khawatir dia telah menembus lautan kepahitan, dan tubuhnya telah runtuh.
Jika orang biasa menyerap semua esensi kehidupan dalam jangka waktu yang lama, lautan penderitaan yang akan mereka buka seharusnya lebih besar dari milikku. Yepan merenung. Ya, kurasa tidak. Karena pada saat ini, ia menemukan bahwa lautan penderitaannya sangat padat, meskipun hanya seukuran telur merpati, tetapi mengandung 19 garis dewa, dan sangat kuat. Ketika telur merpati laut pahit orang biasa besar, mungkin sulit untuk memadatkan pola ilahi, tetapi laut pahit emas saya telah mencapainya lebih awal. Yepan tidak merasa boros, tetapi memiliki rasa pencapaian. Emasnya laut pahit berbeda. Cici. Yepan dengan ringan menjentikkan 10 jarinya, dan segera selusin, pola ilahi, ditembakkan, seperti cahaya pedang yang terang, menembus semua batu di depannya. Untuk membuka lautan penderitaan dengan ukuran yang sama, kekuatan ilahi saya akan berkali-kali lebih kuat dari yang lain. Ini membuat pikiran Yepan berfluktuasi. Namun, jika saya ingin berhasil berkultivasi dengan fisik saya membutuhkan esensi kehidupan dalam jumlah besar untuk mendukungnya. Memikirkan pertanyaan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Namun, itu tidak hanya terbatas pada ramuan. Jika kita dapat menemukan sumber yang dikatakan penatua Wu King Feng, kita harus dapat menerobos dengan berlatih di tanah harta karun dengan energi spiritual yang sangat kaya, auranya padat. Sangat padat, dan banyak objek spiritual dapat menyerap esensi asli dunia dan membentuk kristal seperti ember, yang mengandung esensi kehidupan yang sangat besar. Yang telah dilestarikan hingga hari ini disebut sumber, yang sangat berharga bagi para bhikkhu, dan beberapa sumber berkualitas tinggi dapat disebut sangat berharga. Dari era kelahiran segala sesuatu hingga tahun-tahun prasejarah, energi asli langit dan bumi berangsur-angsur menjadi lebih tipis, dan hal-hal spiritual sulit untuk menghasilkan asal. Namun, di masa kejayaan terakhir, semua hal menjadi makmur, makhluk-makhluk itu kuat, dan ada banyak ramuan, begitu banyak, asal-usul dewa, yang langka lahir. Generasi selanjutnya telah menemukan bahwa ada makhluk yang tersegel dalam tubuh kristal seperti ember. Setelah menambang sumber suci, seperti itu, ia dapat memberikan energi kehidupan yang tak ada habisnya. Itu benar-benar era yang dirindukan orang. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.